Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tien, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Giri Galuh Putra Faringga. Saya merupakan seorang pelajar aktif kelas 10 yang berasal dari SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya. Dan saya tepatnya berdomisili di Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan dan menjelaskan terkait pemahaman akhlak sebagai pondasi utama. Perlu diketahui teman-teman semuanya, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dalam rangkaian pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum HAM Jawa Barat pada tahun 2024. Alasan saya memilih tema ini yaitu karena saya melihat banyak sekali kasus-kasus terkait pelanggaran hukum dan HAM yang disebabkan karena lemahnya moral dalam kehidupan masyarakat. Meskipun akhlak bukan satu-satunya faktor terjadinya terkait pelanggaran kasus moral, akan tetapi lemahnya moral atau akhlak akan menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan terjadinya kasus pelanggaran tersebut. Individu yang tidak memiliki landasan moral yang kuat cenderung akan lebih mudah tergoda untuk melakukan kesalahan tersebut, terutama jika dihadapkan dengan situasi yang sulit dan penuh godaan. Kita sering sekali mendengar perkataan atau ucapan terkait kata akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian tahu apa itu akhlak? Akhlak secara umum sering diterjemahkan atau diartikan sebagai moral atau etika, yang merupakan fondasi fundamental dalam membentuk pribadi manusia seutuhnya. Akhlak juga menjadi kompas yang menuntun individu dalam berinteraksi maupun berperilaku dengan sesamanya, baik dalam ranah agama maupun sosial. Mempelajari sifat-sifat terpuji maupun sifat-sifat tercela merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan, karena akhlak bisa diartikan sebagai perilaku atau karakter pada diri seseorang. Setiap agama pastilah mengajarkan dan menuntut setiap umatnya untuk bisa mengamalkan setiap sifat-sifat terpuji dan menjauhi sifat-sifat tercela. Apakah kalian mengetahui apa itu sifat-sifat terpuji? Sifat-sifat terpuji merupakan sifat-sifat yang baik dan sangat dianjurkan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu yang baik haruslah mengimplementasikan sifat-sifat terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa contoh dari sifat-sifat terpuji diantaranya yaitu yang pertama, ada sikap jujur. Jujur merupakan sikap berbicara apa adanya, berbicara sesuai fakta, tidak melebih-lebihi atau tidak mengkurang-kurangkan. Adapun contoh jujur dalam kehidupan sehari-hari seperti tidak membohongi kedua orang tua, tidak membohongi guru, teman, dan lain sebagainya. Dua, ada sikap adil. Adil merupakan sikap tidak membeda-bedakan dan tidak memihak kepada siapapun. Contoh adil dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita temui yaitu seperti tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama maupun ras ataupun budaya dalam kehidupan sehari-hari. Sifat terpuji selanjutnya yaitu sabar. Sabar merupakan sifat menahan segala emosi yang ada dalam diri kita dalam menghadapi semua cobaan dan menerimanya dengan lapang dada. Contoh dari sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari seperti sabar ketika menghadapi ujian, sabar ketika mendapatkan hinaan, dan lain sebagainya. Hanyalah 3 contoh mengenai sifat terpuji yang dapat saya berikan dari banyaknya sifat terpuji yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Banyak lagi sifat terpuji yang dapat kita pelajari lainnya. Terus selanjutnya ada lawan dari sifat terpuji, yaitu sifat tercela. Sifat tercela adalah sifat yang sangat buruk dan dilarang untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa contoh dari sifat tercela yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pertama, sombong. Sombong merupakan sifat merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Contohnya, sombong ketika kita mendapatkan jabatan yang lebih baik atau lebih tinggi daripada orang lain. Lalu yang kedua ada sifat dengki. Dengki merupakan sikap senang ketika orang lain mendapatkan kemusibahan atau kemalangan. Seperti contohnya ketika ada orang lain yang sedang kecelakaan atau teman kita yang sedang kecelakaan, kita tidak mau menolongnya, malah mentertawakannya. Lalu yang ketiga ada sifat pelit. Pelit merupakan sifat tidak mau berbagi dengan orang lain. Contohnya, ketika kita mendapatkan makanan yang lebih ataupun rezeki yang lebih, kita tidak mau membagikannya atau memberikannya kepada teman kita yang kesusahan, dan masih banyak lagi contohnya yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Itu hanyalah beberapa sikap atau sifat tercela yang dapat saya paparkan dalam video ini, dan masih banyak sekali sifat-sifat tercela yang dapat kita temui dan harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian mengetahui kenapa dan mengapa akhlak itu penting dalam kehidupan manusia? Adapun alasannya, yang pertama, itu karakter yang mulia. Ketika kita sudah menanamkan sifat-sifat terpuji dalam diri kita sendiri, hal itu akan mengakibatkan dan membentuk karakter yang mulia pada diri kita sendiri. Seperti, kita bisa dihormati oleh orang lain, kita bisa dicap baik dengan orang lain, kita dipandang terhormat oleh orang lain. Hal itu merupakan salah satu dampak positif ketika kita sudah menanamkan karakter-karakter positif atau sifat-sifat terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, membangun hubungan yang harmonis. Akhlak menjadi salah satu jembatan yang menghubungkan kita untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Karena ketika kita sudah menanamkan sifat-sifat terpuji dalam diri kita sendiri, kita bisa dihargai oleh orang lain dan kita bisa menghargai orang lain. Hal itu akan menimbulkan rasa harmonis atau sikap harmonis dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena orang lain merasa dihormati oleh kita dan kita merasa dihargai oleh orang lain. Lalu yang ketiga, menghantarkan kebahagiaan yang sejati. Akhlak yang baik menuntun kita untuk berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terpuji. Oleh karenanya, kita terhindar dari adanya perbuatan-perbuatan tercela. Hal itu menjadikan kita atau membawa kita terhadap perilaku-perilaku positif dan membawa dampak-dampak positif. Karena ketika kita sudah terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela, hal itu akan membawa dampak positif bagi kita sendiri. Seperti kita terhindar dari rasa penyesalan, lalu
kita mendapatkan jiwa ketenangan, lalu kita mendapatkan kebahagiaan, karena kebahagiaan sejati itu timbul dari tidak adanya rasa penyesalan dan adanya jiwa ketenangan. Karena dengan hal tersebut kita tidak menjadi stres dan kita bisa berpikir positif dalam kedepannya. Yang keempat, memperkuat ketahanan bangsa. Nah, suatu bangsa yang memiliki akhlak-akhlak positif akan dipandang hebat dan dipandang kuat oleh bangsa orang lain. Karena ketika bangsa itu memiliki moral yang baik atau moral yang kuat, hal itu akan menjadikan dampak positif pada bangsa itu sendiri. Seperti bangsa itu sendiri tidak mudah terpengaruhi oleh budaya-budaya bangsa orang lain. Adapun cara-cara mengimplementasikan sifat-sifat terpuji dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama, pelajari dan pahami sifat-sifat terpuji itu sendiri. Karena pada dasarnya kita harus mengetahui apa saja sifat-sifat terpuji itu dan sehingga kita bisa menanamkan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, biasakan diri dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai terpuji. Karena ketika kita sudah menanamkan sifat-sifat terpuji dalam diri kita sendiri dan membiasakannya, hal itu akan menjadi langkah awal untuk kedepannya sehingga kita bisa terbiasa untuk menanamkan dan mengimplementasikan sifat-sifat terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Mempunyai motivasi atau motivator, hal itu akan menjadikan penyemangat pada diri kita untuk melakukan dan mengimplementasikan sifat-sifat terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Adapun langkah-langkah untuk menjauhi sifat-sifat tercela dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama, kenali dan sadari apa saja sifat-sifat tercela yang ada pada diri kita. Lalu yang kedua, membiasakan diri untuk selalu berintrospeksi. Lalu yang ketiga, melakukan perbaikan dan meminta maaf ketika kita sudah melakukan kesalahan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Lalu yang keempat, menjauhi atau menghindari lingkungan-lingkungan atau hal-hal yang dapat menyerumuskan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Hal ini menjadi salah satu faktor terpenting untuk mewujudkan dan menghindari perbuatan tercela dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika kita sudah terjerumus dalam lingkungan-lingkungan yang negatif, itu akan menjadi salah satu faktor yang membawa kita untuk melakukan sifat-sifat tercela dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan yang dapat saya berikan itu, akhlak bagaikan pelita yang menerangi kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika kita sudah memiliki akhlak yang baik, kita pastinya akan mendapatkan masa depan yang lebih baik. Dan begitu pula ketika kita mendapatkan akhlak atau kita melakukan akhlak tercela, maka kita akan mendapatkan masa depan yang kelam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.